Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ucu Koswara. Kali ini saya akan membahas tentang materi kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu masih transformasi geometri. Sebelumnya sudah kita bahas tentang translasi dan refleksi ya. Untuk lebih lengkapnya, video ini juga bisa dilihat di YouTube ya, di YouTube untuk materi-materi sebelumnya. Baik, untuk materi ini kita akan bahas yaitu tentang rotasi ya, atau perputaran, di mana ada beberapa poin yang akan kita bahas di perputaran ini atau di rotasi ini. Yang pertama adalah rotasi terhadap titik pusat ya, atau titik O 0,0 yang diputar sejauh alfa berlawanan arah jarum jam. Jadi ada dua kondisi ya, ada yang berlawanan, ada yang searah. Tapi di sini kita akan membahas tentang alfa yang berlawanan arah jarum jam saja dulu. Baik, sebelum kita membahas tentang itu, ada kalanya saya ingin menjelaskan dulu sedikit tentang rotasi ini ya. Dalam merotasikan suatu objek, suatu titik, maka rotasi ini akan selalu dipengaruhi oleh yang pertama, itu adalah pusat putarnya, pusat perputarannya. Ini yang pertama, pengaruh yang pertama. Kemudian juga dia dipengaruhi oleh yang kedua. Yang kedua ini adalah besar sudut. Ya, besar sudutnya. Nah, pusat putar juga ada beberapa kemungkinan ya. Yang pertama, pusat putar itu bisa di pusat Kartesius atau di pusat di 0,0 ya, katakan demikian. Atau yang kedua bisa saja di titik selain 0,0. Misalkan saja di suatu titik sembarang A, B misalnya. Jadi sembarang ya, bisa di titik sembarang atau bisa di pusat Kartesius. Kemudian besar sudut atau bisa biasa dimisalkan dengan alfa begitu ya. Besar sudut juga ada dua kondisi. Yang pertama bisa positif alfa. Ini artinya positif alfa ini berlawanan arah jarum jam ya. Jadi kalau diputarnya mungkin ke sini arahnya. Berlawanan arah jarum jam. Dan yang kedua, kondisi yang kedua kita simbolkan dengan negatif alfa. Jadi dia searah jarum jam. Jadi kalau diibaratkan seperti itulah, dia searah jarum jam. Oke, jadi itu untuk materi rotasi ya. Perlu diingat bahwa hal-hal ini akan selalu berkaitan dengan kondisi rotasi suatu objek. Baik, kita juga perlu mengingat kembali tentang sudut-sudut ya. Jadi saya asumsikan kita sudah memahami sudut-sudut istimewa ya. Paling tidak sudut-sudut istimewa atau trigonometry table ini sudah kita pahami ya. Misalkan alfanya 0 derajat, 30 derajat, 45 dan seterusnya. Ini sudut-sudut istimewa. Jadi saya asumsikan kita sudah memahami bahwa sinus dari 0 derajat itu adalah 0 misalkan, atau sinus 30 derajat itu setengah, sinus 45 itu setengah akar 2 dan seterusnya. Begitupun kosinus, tangen dan seterusnya ya.
Atau kalau misalkan angkanya tidak istimewa, tidak pas, bisa menggunakan kalkulator saja begitu ya. Setidaknya konsep daripada rotasi atau perputaran ini bisa kita kuasai dengan baik ya. Untuk alat-alat pendukung boleh juga menggunakan tabel trigonometri atau menggunakan seperti yang akan kita bahas, menggunakan GeoGebra atau menggunakan kalkulator, itu silahkan ya. Baik, kita langsung saja masuk ke pada materi kita ya, materi yang pertama. Bagi Anda yang mengikuti live ini, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk tap layarnya juga ya, dan mudah-mudahan materi yang akan saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita langsung saja. Pertama adalah rotasi terhadap titik pusat 0,0 sejauh alfa yang berlawanan arah jarum jam. Jadi alfanya berlawanan arah jarum jam, artinya dia kita bisa tulis dia positif dari alfa gitu ya. Kita jelaskan sedikit dari gambaran yang kita lihat ini. Ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. Nah, titik O 0,0 ini adalah pusat putarnya. Pusat putarnya ya. Kita misalkan ada suatu titik A sembarang, katakanlah X, Y. Kemudian setelah diputar sejauh alfa, saya putar sejauh alfa, ini alfa, berlawanan arah ya, saya berikan panah begitu ya. Maka titik A ini akan setelah dirotasikan sejauh alfa di pusat putar 0,0, dia akan berubah posisi menjadi A aksen ini. Katakanlah A aksennya itu saya tulis X aksen, Y aksen. Nah, ini adalah bayangan yang terjadi setelah kita putar sejauh alfa di pusat putar 0,0. Nah, pertanyaannya adalah berapakah X aksen dan Y aksen gitu. Nah, kita akan mencari bentuk umum atau rumus umum dari kondisi yang telah saya sebutkan tadi. Oke. Kita misalkan saya ganti warnanya ini merah sajalah ya, atau kuning-kuning, orange ya, kuning. Baik, pada satu titik A, X, Y kita mengetahui bahwa ini adalah titik X dan ini adalah absisnya, ordinatnya Y. Kemudian ini adalah X aksen dan ini adalah Y aksen ya. Kita misalkan bahwa OXA ini adalah besar sudut OXA atau AOX ya. AOX ini adalah misalkan ini alfa sudah ya, misal theta ya, theta lah. Kemudian ya panjang atau jarak dari O ke A tentu sama dengan panjang dari O ke A aksen, karena ini merupakan jari-jarinya kan, jari-jari, karena dia diputar berarti dia merupakan jari-jarinya. Nah, arah rotasinya berlawanan arah jarum jam. Kemudian kondisi-kondisi yang lain yang kita perlukan apalagi ya, ini jarak dari sudut kedua garisnya ya. Jadi sudut dari sini ke sini, nah, kita tinggal menjumlahkan saja bahwa sudut ini besarnya alfa tambah theta ya, theta tambah alfa begitu. Apalagi yang perlu, oh iya, karena ini kondisinya merupakan kondisi trigonometri, maka saya ganti warna dulu. Maka koordinatnya pun kita harus rubah ya, bukan dalam koordinat kartesius kan, tetapi dalam koordinat lain. Maka kita harus rubah untuk X ini, kita ubah menjadi R cosinus theta. Mungkin nanti kita jelaskan ya, R
cosinus theta karena sudutnya theta, dan Y kita ubah menjadi R sinus theta ya. Nah, itu yang kita perlukan. R sudah, A aksen sudah. Oke. Jadi begini, untuk X maka kita harus rubah dulu bahwa koordinat X, Y ini masih dalam kartesius, maka kita ubah menjadi koordinat yang lain ya, titik A itu. Kita lihat segitiga daripada AOX ya, dengan sudutnya theta, maka sinus theta itu adalah ya katakanlah A itu ini Y per R begitu ya. Y per R, saya tulisnya gimana ya, Y per R saja ya, Y per R ya. Maka bisa kita tulis Y yang kita cari adalah R sinus theta. Nah ini yang sudah kita dapatkan ya. Jadi Y kita ubah atau absisnya kita ubah dalam bentuk seperti itu. Kemudian untuk cosinus theta juga sama, X per R, X atau jarak OX dibagi OA begitu, sehingga kita dapatkan untuk X sama dengan R cosinus theta. Oke, nah sekarang ini yang kita lihat adalah untuk A aksen, maka bisa ditulis untuk untuk A itu saya tulis ini begitu ya, Y X dulu, X R cos theta. Saya tulisnya langsung di sini aja ya, R cos theta, R sinus theta. Nah jadi si A kita ubah menjadi bentuk ini. Oke, sekarang untuk yang kedua permasalahan kita adalah bayangannya ya. Jadi tadi titik asal, ini titik asal yang ini, kemudian titik bayangannya kita tulis tadi X aksen, Y aksen, kita harus ubah juga tentu ya. Jadi A aksen kita ubah menjadi apa, nanti kita lihat. Kalau untuk A aksen maka segitiga yang kita lihat adalah segitiga ini nih, O A X aksen atau apa ya, A aksen O X aksen, yang ini ya. Nah maka sudut yang dibentuknya adalah sudut yang besar ini, A theta tambah alfa ya, sudut yang dibentuknya ininya sama, berarti apa namanya, sinusnya sinus dari theta tambah alfa itu sama dengan Y per R atau apa, Y aksen. Nah tingginya kan dari sini ke sini itu adalah Y aksen per R, maka ini bisa kita tulis sebagai Y aksen itu sama dengan R sinus theta tambah alfa. Nah begitupun untuk kosinusnya ya, kosinus theta tambah alfa itu sama dengan kosinusnya berarti OX aksen per R ya, OX aksen per R, atau boleh ditulis X aksen per R. Maka X aksen itu sama dengan R cosinus theta tambah alfa. Oke, nah jadi kondisi atau bayangan A aksen bisa saya tulis sebagai R cos dulu ya untuk X aksen, R cosinus theta tambah alfa, R sinus theta tambah alfa. Ini koordinat bayangannya. Ya, kalau misalkan sudah seperti ini ya kita bisa langsung saja. Maka kalau X aksen yang kita carikan X aksen dan Y aksen ya. Kalau X aksen saya tulis sebagai apa, R cosinus theta tambah alfa. Nah kita ingat kembali ya tentang ini, cosinus
theta tambah alfa. Jadi rumus jumlah ya, rumus jumlah dari trigonometri yaitu cos sin sin ya. Jadi R cos theta cos alfa, nah ini tambah jadi kurang R sinus theta sinus alfa, sinus theta sinus alfa, atau bisa kita tulis dia sebagai, karena R cos tetanya, nah ini R cos tetanya kan dengan R sin tetanya sudah dapat atau sudah ada, yaitu X, Y ya, X dan Y, maka bisa saya tulis sebagai R cos berarti X cos alfa kurangi X sinus alfa. Nah, ini untuk X aksennya. Kemudian untuk Y aksennya, ya, Y aksen kan saya tulis R cos R sin theta tambah alfa, atau ingat sin rumus jumlahnya sin cos sin kan ya, R sin theta cos alfa ditambah cos theta sin alfa. Nah, sehingga ini bisa kita dapat R sinus theta itu adalah Y, dan cos R-nya kurang ya, R cos tetanya adalah X. Jadi ini adalah Y cos alfa tambah X sin alfa. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan data-data yang ingin kita buat ya. Ini karena habis, kita masuk ke halaman selanjutnya saja di sini ya. Kita buat di sini. Saya tulis kembali X aksen sama dengan X cos alfa dikurangi Y sin alfa. Y aksen kita balik ya, supaya X dulu, berarti X sin alfa ditambah Y cosinus alfa. Jadi saya balikan, tadinya cos sama sin ya, sekarang sin dan cos. Tadi cos dan sin, sekarang kita balik. Oke, nah dari sini kita tinggal membuat saja bentuk matriknya X aksen Y aksen itu sama dengan cosinus X cosinus alfa, kemudian min sinus alfa, lalu sinus alfa, lalu cosinus alfa dikalikan dengan titik asalnya. Nah, ini adalah rumus suatu rotasi suatu titik terhadap alfa atau perputaran sejauh alfa ya, berlawanan arah jarum jam. Nah, seperti itu ya. Ya, boleh juga ditulis seperti ini. Jika A X, Y kita putar atau rotasi, saya tulis rot saja. Rotasi dengan menggunakan titik pusat dan alfa positif. Ya, begitu saja. Jadi berlawanan maksudnya diputar pada pusat rotasi 0,0 dan diputar sejauh alfa berlawanan arah jarum jam. Maka A aksennya bisa kita dapat, kita tulis saja ini semua ya, X cos
alfa kurang Y sin alfa, X sin alfa tambah Y kosinus alfa. Boleh juga kita menggunakan rumus ini. Oke. Baik, kita berikan contoh ya supaya lebih ini. Saya hapus saja ini ya. Misalkan saya tulis saja contohnya, tentukan bayangan dari titik A berapa ya, ini samakan aja dengan ini ya, 1 2 3 4 5 5,2 ya, 5,2 yang diputar sejauh berapa ya, 45 derajat berlawanan arah jarum jam. Oke. Nah, jika seperti itu ya, kondisinya sudah ada bahwa titik asalnya adalah 5,2, kemudian saat jarum jam pada pusat dengan pusat putar O 0,0, kira-kira seperti itu. Ya, kita tinggal masukkan saja, atau persoalan yang tadi ini adalah 5,2. Nah, ini kita putar sejauh ya, misalkan ini sejauh 45 derajat ya. Nah, pertanyaannya ini X aksen, Y aksen yang harus kita cari. Nah, ya kita tinggal menghitung saja dengan menggunakan rumus yang tadi. Jadi boleh hitam ya. A 5,2 kita rotasikan terhadap pusat O 0,0 dengan rotasi 45 derajat positif ya. Maka A aksennya ya tadi kita tulis saja yang tadi, X kosinus alfa kurangi Y sinus alfa, koma tulis ini kurang ya, di sini aja lah, X sinus alfa tambah Y kosinus alfa. Jadi kita tinggal memasukkan untuk nilai X aksennya, berarti X kosinus langsung aja ya, kita tulis ya, X nya kan 5, berarti 5 kosinus ini 45 derajat dikurangi Y nya 2 sinus 45 derajat. Kita hitung berarti 5, ingat sudut-sudut istimewa yang tadi ya, sinus 45 itu setengah akar 2, 5 kali setengah akar 2 dikurangi 2 kali setengah akar 2, kita dapat 5/2 akar 2 dikurangi 2/2 1 ya, akar 2. Jadi 1 akar 2 atau akar 2, atau ya kita keluarkan akar 2 nya, 5/2 dikurangi 1 dikali akar 2. Jadi ini bisa kita samakan 2, berarti 5 kurang 2 adalah 3/2 akar 2. Nah, itu untuk yang X. Sekarang untuk yang Y aksennya, kita tulis saja, berarti X sinus alfa ditambah Y kosinus alfa ya. X nya adalah 5 sinus
45 derajat tambah Y-nya 2 kosinus 45 derajat. Kemudian 5 kali sinus 45 setengah akar 2 ditambah 2 kali setengah akar 2. Terima kasih Ci. Di sini 5/2 akar 2 ditambah 1 akar 2 atau akar 2. Lalu kita dapatkan 5/2 tambah 1 dikali akar 2. 5/2 tambah 2/2 ya, 7/2 akar 2. Oke, jadi sudah kita dapatkan bahwa bayangannya itu terletak di 3/2 akar 2, 7/2 akar 2. Nah, begitu ya. Nah, ini X aksen kita tulis saja 3/2 akar 2, 7/2 akar 2 ya. Oke. Bisa juga dengan menggunakan rumus yang tadi yang kedua ya, menggunakan matrik itu boleh. Oke, kita lihat dengan menggunakan GeoGebra supaya kelihatan lebih jelas. Mana GeoGebra? Oh, ini ya. Saya perbesar sedikit. Oke. Oke, tadi titik putarnya ada di 0,0, berarti kita harus membuat titik putar ini ya. Satu titik. Kemudian titik yang lain di 5,2 tadi di sini. Titiknya segmennya kita buat sajalah buah segmen ke sini ya. So label nggak usah. Nah, kurang jelas, kita sedikit perjelas, agak tebal ya sedikit. Oke. Nah, titik B ini kita akan putar sejauh 45 derajat berlawanan arah jarum jam. Kita gunakan saja dengan rotate ya, rotate around point. Jadi perputaran yang mengelilingi titik putarnya. Kita klik saja, lalu klik titik ya ini namanya titik B ya. Klik titik B yang ingin kita putar. Kemudian pusat putarnya tadi A, klik A. Lalu karena di sini udah ya 45 derajat, counter clockwise itu maksudnya berlawanan arah jarum jam ya. Kalau clockwise berarti searah jarum jam. Kita berlawanan berarti counter clockwise. Jadi kita klik lalu OK. Nah, titiknya sudah kita dapat. Jadi kita mendapatkan titik B aksen ini. Ya, kalau misalkan saya ambil ya, saya ambil titik B ini 5,2, titik B 5,2, maka saya perbesar sedikit teksnya supaya titik B nya adalah 5,2 setelah diputar sejauh 45 derajat. Kalau kita ingin mengetahui besarnya perputarannya ya kita tinggal angle aja, gunakan angle ya. Nah, 45 derajat ya, betul. Bisa diperbesar lagi. Kayaknya besarnya segitu ya, position. Oke, besarnya cuma itu, jadi mudah-mudahan aja kelihatan ya. Ini 45 derajat. Nah, titik B aksennya atau bayangannya itu ada di sini. Nah, 2, oke, saya perbesar sedikit teksnya. Oke.
Nah ini B aksennya yang sudah kita putar ya. 2,12,4,95 ini sama saja dengan apa yang tadi kita sudah ini ya, berapa tadi, 3/2 akar 2 dan 7/2 akar 2 ya. Tadi kita hitung seperti itu. 3/2 3/2 akar 2, 7/2 akar 2. Ini kalau didesimalkan 2/2,12 dan 4,95 ya. Baik, kira-kira seperti itu ya untuk perputarannya. Kemudian kalau kita ingin merubah sudut ya, berarti sudutnya kita tinggal rubah saja. Jadi kalau misalnya tadi persoalannya kita sudutnya bukan 45 ya, kita tinggal merubah saja sudutnya gitu. Saya contohkan yang lain ya supaya lebih jelas lagi. Misalkan kita buat ini sajalah poligon ya supaya kelihatan. Ini sini ke sini, sini. Oke, poligon A, B, C ya dengan koordinat 2,2, B-nya 4,3 dan C-nya 5. Saya akan putarkan sejauh 360 atau N ya terhadap satu titik putarnya di sini tetap di 0,0. Katakan ini adalah titik putarnya D. Oke, saya arahkan ke sebelah sini. Kemudian supaya kelihatan saya kasih segmen semuanya ya, titik-titik begitu. Oke, jadi ketiga titik ini kita akan putarkan di pusat putar yang sama. Oke, kita buat saja rotate around point. Jadi yang kita rotate atau yang kita putar adalah semuanya aja ya, segitiganya. Klik supaya mencakup ketiga titiknya, kemudian klik titik pusat ini D. Nah untuk sudutnya saya ambil sudutnya, sudut tidak saya tulis seperti ini tapi saya tulis alfa saja. Saya tulis alfa mana, bukan ini alfa, saya tulis alfa saja supaya ini menalfa ini ya, akan clockwise berlawanan arah, lalu kita oke. Maka di sini akan muncul perintah pembuatan slider ya, pembuatan slider, lalu kita create saja slidernya. Nah ini slider yang kita buat yaitu alpha. Kita setting saja supaya perputarannya sebanyak ya 360 di slider ini. Klik slider, minimalnya di 0, maksimalnya di 360 saja begitu. 360 ya, 360 derajat. Increment itu maksudnya adalah kerapatannya ya. Ya kita perubahannya, jadi perubahannya 1 derajat saja, jadi klik 1 gitu. Oke, sudah kita buat. Nah ini kita X saja, atau ini supaya bisa disimpan di luar slidernya, klik saja ya yang putih ini, klik. Nah jadi slidernya ada di sini. Nah, slider
Oke, kita langsung putarkan saja begitu kan. Ketiga titik ini kita putarkan jauh 360 derajat. Kita boleh menggunakan apa namanya, playing button ini. Oke, nah jadi dia berputar begitu ya. Seperti itu. Nah, oke. Nah, kira-kira seperti itu ya. Saya buat untuk perputarannya ini juga sama. Ini juga kita putarkan lagi. Rotate around point ini terhadap ini. Sorry bukan ya. CF. Kita hapus show labelnya, di cancel. Makasih Anisak Misri. Terima kasih banyak ya. Rahel, terima kasih banyak. Oke. Segmen dari sini ke A. Oke, saya lupa membuat segmen yang lainnya ya. Ini A dengan A aksen, lalu B dengan B aksen, lalu C dengan C aksennya. Oke, kita play kembali, klik. Oke, nah itu perputaran sejauh alfa ya. Kita juga bisa membuat alfa yang dimaksud ya. Jadi kita tinggal pilih saja salah satunya. Kita stop. Misalkan ambil salah satu sudut antara A ke A nya ya. Jadi kita buat sudut angle dari A lalu ke D lalu ke A. Ini kan kelihatan 70 derajat di sini ya. Kita play lagi. Nah, ini kan random dia. Jadi jumlah sudut yang dibentuknya 360, 0 sampai 360. Nah, pertanyaannya kalau misalkan di soal itu kita apa namanya, sudut yang diinginkan itu misalkan 45 derajat ya, kita tinggal putar 45 derajat saja. 41, nah ini 45 derajat atau ini 45 derajat. Maka ya kalau saya ambil semua titik yang dimaksud titik asal, misalkan saya buat titik asalnya, saya drag semua ya. Saya tulis di sini, ini titik asal A, B, C. Misalkan saya buat titik 0 dulu. A nya 2,2, B nya 4,3, dan besok insya Allah masuk. C nya 5,1. Lalu bayangannya A aksen kita tulis semua, rotate B aksen, lalu satu lagi rotate C aksen ya, C aksen. Nah, ini hasil daripada rotasinya. Kita tulis di sini atau kita simpan di sini. Ini kita simpan di sini. Mau daring? Memang mau kemana gitu? Kan liburnya besoknya. Oke, kita ini kurang ke atas ya. Naikkan ke atas. Masuk ke halamannya. Bayangan.
Oke, nah ini perubahannya ya. Kita coba play lagi. Oke, nah ini bayangannya berubah. Ya, bayangannya berubah. Pertanyaannya kalau misalkan 45 derajat, nilainya berapa bayangannya? Tinggal ke sini aja. 45, 49, 45. Nah, ini 45 derajat berarti asalnya, titik asalnya A itu 2,2, dia berubah menjadi 0,2,83. Si B juga berubah, asalnya 4,3, dia berubah menjadi ini 0,71,495. Begitupun titik C, dia juga berubah. Nah, dia juga berubah ya. Jadi kita bisa menentukan perubahan-perubahan posisi yang terjadi berdasarkan besar sudut dan pusat putarnya. Jadi yang pertama, rotasi itu dipengaruhi oleh besar sudut pertama ya, alfanya berapa, kemudian pusat putarnya di mana. Jadi pusat putarnya bisa saja di pusat kartesius di sini di 0,0, atau di pusat putar selain itu, selain 0,0, bisa di sembarang tempat begitu. Oke, jadi mudah-mudahan bisa dipahami ya. Untuk rumusnya, rumus yang kita cari, rumus yang kita secara aljabar kita cari ya ini begitu ya. Tadi sudah saya jelaskan.